Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Baik para pemirsa channel Amiul dan Official, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya di rumah dan selalu istiqomah dalam menghafalkan Al-Qur'an. Hari ini insya Allah kita akan membahas ilmu yang sangat penting dalam memudahkan seorang penghafal Al-Quran ketika dia menghafal. Ya, dalam judul cocok logi dalam ilmu menghafalkan Al-Quran. Baik, kalau para pemirsa nih ketika membayangkan tentang cocok logi, apa yang terbayang ya? Biasanya kalau pemirsa mungkin yang di rumah ya membayangkan cocok logi itu dia negatif ya, cenderung negatif, apalagi ketika kita membahas cocok logi dalam perspektif orang Jawa ya. Ketika kita mencocok logikan di tanggal ini nih, wah nggak boleh nikah nih tanggal ini ya, itu biasanya cocok logi itu ya, mencocokkan antara tanggal ini wah ini nggak boleh nikah nih di sini ya, itu namanya cocok logi. Dan biasanya cenderung negatif karena ada yang nggak percaya juga ya tentang yang seperti itu. Tapi kita nggak bahas ini ya. Kita nggak bahas ini. Hari ini kita akan bahas tentang cocok logi dalam perspektif ilmu menghafalkan Al-Quran. Cocok logi ya. Cocok logi di sini kita samakan dulu perspektif kita ya, pemahaman kita. Jadi cocok logi di sini, cocok logi mencocokkan apa yang dicocokkan kata dalam menghafalkan Al-Quran. Karena ya ketika kita mencocokkan kata itu ternyata kita bisa lebih mempermudah. Ibarat itu kata kuncinya. Ya, kata kuncinya ketika menghafalkan Al-Quran. Baik, kita masuk ke mukadimah dulu ya. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran, memorize ya, kita butuh namanya kemudahan. Pasti dong, masa penghafal Al-Quran nggak mau namanya mudah. Ketika dia mendapatkan kesulitan, oh kenapa nih menghafal saya masih sulit, menghafal saya masih nggak mudah. Apa sih supaya menghafal kita bisa mudah? Itu namanya butuh isinya. Jadi ketika seorang penghafal Al-Quran belum menemukan kemudahan ketika menghafalnya, ada yang salah ketika menghafalkan Al-Quran. Kok kenapa ada yang salah? Ya, gimana nggak salah? Allah itu sudah memudahkan Al-Quran untuk menghafal, tapi kok dia mendapatkan sulit? Ya mungkin ketika dia diberikan kesulitan itu dia digugurkan dosanya, begitu ya kalau dalam sisi religinya ya, sisi agamanya, wah dia mendapatkan kesusahan nih ketika menghafalkan Al-Quran, wah dia diampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu mungkin ya, itu betul. Tapi kenapa dari sisi ilmiahnya ada orang menghafal itu susah ya, ternyata dia nggak menemukan solusi mudahnya ketika menghafalkan Al-Quran. Jadi ketika dia menghafal, dia nggak dapat solusi mudah ketika bagi diri dia sendiri ya, ketika dia tidak menemukan solusi menghafal mudahnya, akibatnya ketika menghafal dia mendapatkan kesulitan ya. Jadi menghafal kita harus menemukan kemudahan itu bisa dicapai ketika kita mendapatkan solusi itu bisa didapatkan ketika kita menemukan metode yang mudah, cara yang mudah ya. Dan salah satu cara yang mudah ketika menghafalkan Al-Quran supaya dia bisa dapat diingat itu dengan mencocokkan kata ketika menghafalkan Al-Quran supaya ingatannya kuat. Karena ya, di Al-Quran, kalau para pemirsa tahu ya, itu terdapat ayat-ayat yang sama, ayat-ayat yang dia rumit. Dan ketika kerumitan ini tidak diiringi dengan cara yang benar, dia akan susah ketika mengingatnya. Ya, ini saya berbicara seperti ini karena pengalaman saya ya, 3 tahun saya mengajar dan saya menemukan beberapa murid-murid saya kesusahan ketika menghafal, ternyata karena dia nggak menemukan cara mudah itu. Salah satu cara mudahnya mencocokkan kata dalam menghafalkan Al-Quran. Menghafal mudah. Kita ingin dapat menghafal mudah. Ya, ketika kita ingin mendapatkan menghafal mudah, kita harus cari cara mudahnya.
Wah, kita ingin menghafal mudah tapi langsung menghafal, nggak ada pencarian. Wah, kenapa nih saya menghafal sulit? Ya udah, kalau menghafal sulit ya udah. Wah, saya diampuni dosanya nih. Ya setiap hari gitu. Wah, saya ini dapat dapat karunia Allah, cara menghafalnya susah nih. Artinya dosa saya diampuni. Ya benar, dosa antum diampuni. Tapi antum mau seperti itu terus? Ya mau ketika menghafal sulit? Enggak dong. Antum mau memperkuat lagi kan? Mau mencari ya pekerjaan lain ya? Mungkin ingin mengikonkan hafalan, mengingat kata-katanya, posisi-posisinya antum belum. Ya tafsirnya belum. Ya, artinya waktu antum bisa lebih hemat ya ketika menemukan cara mudah ketika menghafalkan Al-Quran. Baik, mencari cara mudah, cari cara mudahnya, usaha. Ya, ketika kita udah cari, kita harus setuju dengan cara mudahnya. Cara mencarinya ketika kita menghafalkan Al-Quran, ingin mendapatkan cara yang mudah, bisa yang pertama kita melihat kawan kita ketika menghafalkan Al-Quran. Kenapa dia bisa jadi mudah? Menghafalnya kok cepat sekali. Ya gitu kita bisa tanyakan. Atau kita bisa bisa teliti diri kita nih. Gimana kita menghafalkan Al-Quran. Ya, dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang seperti itu, atau cara-cara yang lain. Dan kita bisa melihat bagaimana kecocokan diri kita dalam cara tersebut. Baik, ya ini dari sisi umumnya. Nah, umumnya, ya dari sisi yang umumnya. Lalu cara yang khususnya masuk ke dalam ilmu yang kita bahas adalah mencocokkan kata, mencocok logikan kata. Ya, jadi kita nanti akan belajar tuh mencocokkan kata. Kita akan lihat satu surah yang dia memang butuh mencocokkan kata agar lebih mudah ketika mencocokkan kata dalam fikir. Itu bisa mempermudah ingatan kita. Ibaratnya kita udah punya kata kuncinya tuh. Ya. Jadi ketika kita mengingat hafalan Al-Quran, ketika kita menemukan namanya ya kesusahan, kita mencari solusi dengan mencocokkan kata tersebut sesuai dengan supaya kita bisa lebih mudah. Ya, itu akan lebih teringat, lebih menancap. Ibarat kalau kita baca Al-Quran tuh kita udah hafal ya, kita baca satu ayatnya panjang, kita udah dapat namanya kata-kata kuncinya untuk melanjutkan ayat setelahnya atau melanjutkan kata setelah. Akibatnya kita udah tahu nih lanjutannya ini. Karena dalam sisi ilmu melanjutkan Al-Quran, nah ini beda lagi nih, sisi ilmu melanjutkan Al-Quran, ketika kita punya kata kunci, kata-kata kunci di kata-kata sebelumnya, itu akan memudahkan untuk melanjutkan di kata-kata selanjutnya. Nah, itu penting tuh. Ya, ilmu penting tuh, mahal nih ilmu ini. Ya, catat baik-baik. Ketika kita ingin lebih kuat ketika menghafalkan Al-Quran, kita butuh ya kata kunci dari ayat sebelumnya atau kata sebelumnya untuk melanjutkan kata setelahnya. Ada beberapa ayat yang nggak butuh itu. Ya, jadi ketika kita menghafal karena kalimat-kalimatnya berbeda, nggak rumit juga, ya. Akibatnya kita bisa menghafal langsung saja diulang-ulang, jadi hafal story, gitu kan, mudah. Tapi ada ayat-ayat Al-Quran itu butuh namanya yang seperti tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi ketika dia nggak pakai itu, ya, dia bisa hafal, tapi bakalan lama, bakalan susah. Diulang-ulang, yang tadinya harusnya sehari dia menghafalnya jadi seminggu deh itu, karena dia nggak pakai cara mencocokkan kata itu ya. Nah, ini tujuannya supaya kita bisa mudah dalam mengingat. Ketika kita mudah dalam mengingat, kita akan memperoleh hafalan yang mutri, hafalan yang itu. Nah, ini dari sisi ilmu menghafalkan Al-Quran supaya jadi mudah. Baik, ya, artinya ya ketika kita menghafal kita butuh mencocokkan kata. Bagaimana itu? Kita lanjut. Ya, di sini kita akan praktekkan langsung di surah An-Nisa ayat 12 ya. Bisa dibuka di rumah ya, surah An-Nisa ayat 12. Kenapa saya pilih ini? Karena ya, ayat ini memang butuh namanya mencocokkan kata. Ketika saya mengajarkan Al-Qur'an, bertemu dengan seorang murid yang dia menghafalkan ayat An-Nisa ayat 12 ini. An-Nisa ayat 12. Ketika dia menghafal, sulit tuh. 1 hari, 2 hari ya, menyetorkan. Ketika dia menyetorkan, kebalik-balik nih, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna tarakna tusuna, kebalik-balik tuh ya. Akhirnya ketika dia kebalik-balik, saya
berikan ilmu mencocokkan kata ini. Setelah selesai itu 1 jam kemudian dia udah storin hafalan lancar. Nah, kenapa? Dia punya ilmu, udah dapat. Baik, sekarang kita buka. Dan ini berlaku setiap ayat di dalam Al-Quran yang Anda mendapatkan kesusahan ketika menghafalnya, Anda boleh mencocokkan kata-kata di dalam situ yang sesuai agar tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan Anda ketika menghafalkan Al-Quran. Jadi boleh dong. Ya. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita ingin mudah, kita mencari cara mudahnya, ya supaya kita bisa lebih itqan hafalannya. Ya, karena itu perintah ya, menghafalkan Al-Quran itu tanggung jawab yang harus lancar sampai ke kuburan ya, sampai ke akhirat. Baik. Di sini ayat 12 An-Nisa bisa dibuka. Ya, kita lihat di sini walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna. Baik. Ketika kita menghafalkan Al-Qur'an, kita bertemu dengan yang rumit seperti ini, lahunna, ada taraktum, ada tarakna. Itu kan kalimat-kalimat yang berulang ya. Tarakna, taraktum. Ketika kita ingin menghafalkan Al-Qur'an, kita orang Indonesia ingin menghafalkan langsung, itu ada caranya. Kecuali kalau kita ingin membaca terjemah dulu. Tapi ini saya berikan supaya ya kita ingin menghafalkan langsung itu, karena ada tugas, mungkin ada apa ya? Ada tugas ya, ada tugas atau ada tanggung jawab ketika menghafal biasanya pondok pesantren itu harus setoran hafalan 1 halaman 2 halaman, ada tanggung jawab. Kalau dia baca artinya dulu mungkin nggak sampaikan waktunya. Nah, ini ada cara mudah. Baik, di sini kita bisa perhatikan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina ya Allah. Tiga baris. Jadi ketika kita menemukan 3 baris ini, kita harus tahu dulu kata-kata kuncinya. Karena di sini ada kalimat berulang. Kalau antum baca dulu sebelum malamnya, antum pasti merasakan kalimat-kalimat yang diulang-ulang itu. Kita harus perhatikan apa yang mau kita jadikan kata kunci. Nah, ini penting. Apa yang mau kita jadikan kata kunci. Baik, kita perhatikan di sini. Coba kita perhatikan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna. Lahunna fa in kana lahunna walakumur rubu mimma tarak. Di sini ada nun. Nun ini bisa kita jadikan kata kuncinya karena dia diulang kembali. Jadi ketika kita bertemu dengan lahunna, ya, azwajukum illam yakul lahunna, setelahnya pakai lahunna. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma, bukan taraktum, bukan taraktum tapi tarakna. Karena di sini nanti ada taraktum. Jadi ketika pertama itu ambil dulu kata kuncinya. Jadi yang di pertama kali diulang di surah An-Nisa itu pakai lahunna tarak. Ya. Nah, itu supaya kita bisa lebih ingat. Ketika kita ingat lahunna, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna. Nun ya, lahunna. Fa in kana lahunna walakumur rubu mimma tarak. Nah, jadi kalau kita udah ingin seperti itu nggak bakal terulang tuh yang mana yang saya dulu ini, taraktum atau tarakna. Tarakna min ba'di wasiyati yusina. Lagi kan yusina. Pakai nun. Nah, jadi kata kuncinya nun yang awal. Lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum rubu. Tarakna min ba'di wasiyati yusina. Jadi kita perhatikan dulu ya, yang mana yang diulang-ulang itu yang bisa kita jadikan bahan untuk supaya kita bisa lebih ingat ketika menghafal. Baik, selanjutnya walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum lakum fa in kana lakum falakum falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin dengan taraktum lakum fa in kana lakum mimma taraktum wasiyati tu itu.
Jadi kita harus perhatikan dulu, bagaimana ketika kita menemukan ayat-ayat yang susah atau ayat-ayat yang berulang, itu kita harus cari kata kunci dari ayat tersebut yang sebelumnya supaya kita bisa melanjutkan ayat yang setelahnya. Dan itu kreativitas antum sebagai seorang penghafal Quran. Tarokna lakum mimma taraktum mimba diwasi tusu. Bayangin kalau kita tidak memperhatikan dulu bagaimana susunan ayat ini disusun, ya kita bakal sulit. Kita udah menghafal di sini lahunna pengkana lahunna, ketemu susun akhirnya ketukar lagi taraktum di sini, lahunna di sini, tanya ditaruh di mana gitu kan, yusu apa tusun. Nah, itu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan pintu-pintu ya menemukan kemudahan itu, kita praktekkan. Oh, pertama pakai lahunna, pakai tarakna, lalu lanjutnya tu yusuna. Jadi artinya ketika lahunna lanjutannya lahunna, lalu tarakna, yusunya bukan tusu tapi yusin. Kalau taraktum bagaimana? Taraktum lakum ingkana lakum mimma taraktum min ba'di wasiyati tusu. Ini jadi tusu Nabi Allah. Itu namanya kata kunci. Ditentukan dulu, perhatikan dulu yang mana ayat-ayat yang menjadi kuncinya untuk melanjutkan ayat yang sama. Karena bersambung semua tuh. Ya, Al-Qur'an ini bersambung semua. Ya. Tusuna biha audain wa in kana rajul yurathu kalala. Ya, bersambung. Artinya ketika kita ingin mencari kata kunci itu, kita bisa menemukan dengan mudah supaya kita bisa lebih mengingat ini. Tusuna biha audain. Lanjutnya, wa in kana rajul yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu ahun. Nah, ini yang gimana nih? Enggak ada nih. Enggak ada taknya, enggak ada naknya. Kita bisa pakai ahun au. Di sini umum ya. Jika dia udah umum, ahun au uftun apa artinya? Ya. Ahun saudara laki-laki, uftun saudara perempuan. Gitu kan? Ahun au uftun ya umum. Jadi kalau umum kanu jamak. Umum kan jamak kan? Bisa pakai. Kalau umum berarti kan. Gitu. Jadi disambung aja kita lihat kuncinya ini tersambung artinya juga oke, ya kan, untuk supaya kita mengingat lebih mudah kita bisa ambil tuh kata-kata kunci itu. Nah, ini salah satu ya cara kreatif ketika menghafalkan Al-Qur'an. Jadi ketika antum menemukan kata-kata yang sulit ya untuk mengingatnya susah, mengingatnya ya butuh perhatian ekstra. Kok saya dalam menghafalkan ayat-ayat ini ketukar-tukar ya. Nah, itu butuh kata kunci. Kok ketika kita menghafal ayat ini sering ketukar ya antara kalimat yang diulang di sini dengan kalimat yang ulang di sini. Nah, itu butuh kata kunci. Kok saya ketika menghafal susah. Itu butuh kata kunci tuh menghafalnya. Apa nih supaya bisa mudah? Kuncinya apa? Harus cari. Kalau nggak ada kata kuncinya, ada kuncinya. Kalau antum tahu, antum bisa kreatif, ketemu kuncinya. Supaya antum bisa lebih mudah ini. Ya, jadi ini salah satu cara ya. Jadi ketika kita udah paham perspektif ayat ini, ya bagaimana yang diulang-ulangnya, kata-kata yang diulang apa, dan kita bisa nentuin, oh ini kata ini bisa disambungkan dengan kata kunci ini, gitu. Antum paham ya? Insya Allah paham ya. Jadi ketika kita sudah menemukan kata-kata kunci itu, kita bisa lanjutin. Kanu aktsara min dzalika fahum syuraka fi thuluthi min ba'di wasiyati yuso. Pakai so panjang. Jadi kanu panjang, nu kalau panjang berarti pakai yuso, bukan tusu, bukan yusina tapi yuso. Nu panjang, yuso panjang. Itu mudah kan? Tinggal kita sambungin. Oh ini panjang berarti pakai ini yuso. Tentuin cek. Jadi kalau ahun auftun kanu lalu yuso. Nah, itu namanya mencari kata kunci, cari tekniknya menghafal. Harus pakai teknik dong ketika menghafal. Jangan ketika menghafal langsung aja. Ya, akibatnya ya hafalannya begitu-begitu aja, nggak lancar-lancar. Nah, ini salah satu mencocokkan kata ya. Mencocokkan kata. Ilmu sangat penting ini. Ketika kita bisa menerapkan ilmu ini, kita mendapatkan kesusahan jadi mudah. Karena kita mendapatkan kata kunci dari kata sebelumnya untuk melanjutkan kata setelahnya. Nah, kita mendapatkan kata kunci dari ayat sebelumnya untuk melanjutkan ya, ayat setelah. Harus aja. Ya, boleh kreativitas ketika menghafalkan Al-Quran. Baik, ini saja yang kita sampaikan. Ya, inti dari pembahasan kali ini, saya mengajak kepada Anda semua para penghafal Al-Quran untuk bisa kreatif ketika menghafal.
Ketika Anda mendapatkan kreativitas itu, Anda mudah menghafalkan Al-Quran. Al-Quran itu sudah dimudahkan. Cuman masalahnya, itu mau nggak mendapatkan kemudahan itu? Itu ya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas kembali para pemirsa channel Amil dan Official. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.